Kembali lagi dengan saya Teguh dari Akademi Aliansi Koin. Nah, pada kesempatan ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya untuk mengaktifkan API trading. Sekali lagi saya sebutkan namanya API trading, gitu ya. Gunanya API trading ini apa sih? Gunanya API trading ini supaya akun kita, jadi akun yang ada di Binance, itu bisa terhubung dengan software atau aplikasi lain yang berada di luar Binance, seperti itu. Jadi API itu sebenarnya adalah cara untuk berkomunikasi antara dua developer yang berbeda gitu ya, atau dua programmer yang berbeda. Jadi satunya mengerjakan program untuk perusahaan A, satunya untuk mengerjakan program lain untuk perusahaan B. Dan waktu kedua perusahaan ini katakanlah ingin bersama-sama bekerja bersama-sama, tapi hanya secara software ya, jadi bukan kerjasama perusahaan yang kayak gimana gitu, tapi softwarenya itu supaya bisa saling berkomunikasi, itu dibuatlah API gitu ya. Nah, di Binance sendiri itu tersedia fasilitas untuk API trading. Nah, API trading ini nanti fiturnya macam-macam ya. Baik itu sekedar untuk trading, bahkan bisa juga teman-teman untuk cek balance, atau bahkan yang ini advance bisa untuk penarikan, walaupun banyak yang mengatakan tidak recommended gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini halaman utama atau dashboard, biasa kita sebut ya dashboard dari Binance gitu ya. Sudah login, ini akun saya. Nah, teman-teman bisa coba seperti ini. Jadi arahkan ke foto ini. Nanti di sini akan ada pilihan API Management. Ini diklik. Jadi ini saya tuntun step by step ya teman-teman ya. Nah, di sini ada API-nya. Ini karena saya sudah nggak pakai, saya delete aja dulu. Sebenarnya ada alasan juga kenapa kok ini perlu di delete gitu ya. Jadi kita kalau di Binance itu kalau bikin API itu secret key ini hanya akan muncul satu kali. Jadi teman-teman lihat di sini semuanya bintang dan nggak ada cara untuk menampilkan ini, nggak ada cara. Dan kalau dicek tanda serunya di situ ada keterangan bahwa secret key ini hanya akan ditampilkan satu kali pada saat pembuatan. Gitu ya. Jadi kalau memang sudah terlanjur terbuat seperti ini, terus waduh secret key-nya kok nggak ada ya, gimana caranya? Nggak usah panik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tinggal di delete aja, bikin API key yang baru. Gitu ya caranya ya. Oh ya, satu lagi sebelum saya lanjutkan ke API. Jadi ini kemarin diingatkan oleh tim, kalau memang butuh API untuk menggunakan robot nanti yang akan Aliansi Koin perkenalkan gitu ya, robot trading dari MMX. Sebelum masuk ke sana, karena robot trading ini hubungannya nanti di trading derivatif, maka jangan lupa derivatif accountnya dinyalakan dulu. Jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Pergi ke derivatif. Nah, mestinya nih kalau trading derivatif ini baru pertama kali, jadi akun masih fresh, belum pernah trading derivatif gitu ya, ini dia nggak akan keluar seperti ini teman-teman. Keluarnya beda. Keluarnya seperti apa? Ini tadi saya minta ke teman saya yang ini ya, belum diaktifkan. Nah, ini ada gambarnya nih, contohnya seperti ini. Jadi sama ya, Binance Futures. Binance Futures. Nah, di sininya dia masih ada open account futures gitu ya, open futures account gitu ya, belum aktif ini. Jadi kalau sama punya saya, teman-teman bisa bandingkan ya, beda ya. Sama-sama Binance Futures, tapi di sininya sudah keluar nih, ada tombol open long, open short gitu ya. Kalau di sini belum ada. Nah, kalau seperti ini harus diklik open now dulu. Ini gambar ya, gambar kiriman dari teman saya yang belum diaktifkan. Diklik open now dulu. Baru nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman jangan lupa saldonya ditransfer. Gitu ya, saldonya ditransfer dari mana, Pak? Saldonya ditransfer dari wallet lain. Jadi katakanlah seperti ini. Kalau di Binance itu menggunakan konsep multi wallet. Gitu ya, bukan cuma di Binance sih, di OKX juga seperti itu. Jadi ada multi wallet. Kalau kita pertama kali melakukan deposit itu biasanya masuk ke spot wallet. Nah, kalau mau tradingnya di futures, maka di sini harus dipindahin ke futures dulu saldonya. Seperti itu. Ya, ini karena saldo saya sudah di sini.
maka nggak terlalu bingung ya, nggak perlu ada yang dipindah-pindahin lagi, nggak ada masalah. Ini sudah siap, tinggal ditradingkan. Nah, tapi sebelum mentradingkan ini, kita sekali lagi harus aktifkan API-nya. Jadi ini ada tombol API access di sini, bisa. Oh, nggak bisa ternyata, sorry. Harus kembali ke menu Binance utamanya. Ya, jadi yang ininya sampai binance.com ya. Nah, ini masuk ke setting API management gitu ya. Kalau tadi bingung gimana API management, saya ulangi sekali lagi, ada di foto ini, Anda pilih API management. Nanti akan muncul seperti ini saya hapus aja dulu, tadi lupa belum dihapus. Oke, nah jadi seperti ini nih, kalau pertama kali dibuka, nanti munculnya di teman-teman harusnya akan seperti ini, bersih, hanya keluar menu pilihan Create API, karena belum ada yang dibuat gitu kan. Oke, saya ajari sekarang cara buatnya. Jadi ingat ya, urutannya sebelum buat API harus diaktifkan derivatif tradingnya dulu. Oke, futures tradingnya dulu, karena nanti robotnya akan trading di sana. Kecuali kalau teman-teman mau pakai punya robot sendiri gitu ya, robot yang lain yang tradingnya ada di akun spot, ya nggak perlu aktifan itu tadi gitu ya. Tapi kalau nanti robot yang milik Aliansi Coin MMX itu menggunakan futures, maka harus diaktifkan dulu, baru kita ke sini create API. Nah, ini dikasih nama teman-teman, namanya bebas, terserah mau dikasih nama apapun. Contoh di sini saya kasih nama API robot gitu ya, karena nanti untuk trading robot gitu misalnya ya. Saya klik create. Oke, nah nanti ini teman-teman akan diminta untuk verifikasi. Verifikasinya apa? Verifikasinya ada di email Google dan ada GA-nya juga, Google Authenticator. Jadi kita biasa nyebutnya GA gitu ya. Ini saya kasih contoh, sebentar saya aktifasi dulu. Jangan lupa ini kalau kayak gini belum masuk ya teman-teman ya, belum ada email masuk, diklik dulu send code. Nah, baru nanti ada layar seperti ini, di emailnya teman-teman harusnya kodenya masuk gitu ya. Ini di handphone saya cek dulu, Gmailnya masuk, kodenya 260 515. Oke, kodenya pasti beda. Oke, setiap kali create, setiap orang pasti beda, makanya saya nggak terlalu khawatir gitu ya. Kemudian di sini juga GA-nya jangan lupa dimasukin. Oke. Jadi teman-teman harus sudah mengaktifkan Google Authenticator ya. Kalau belum mengaktifkan ini, API-nya nggak akan kebuka untuk fasilitas trading. Itu yang teman-teman perlu ingat. Jadi urutannya video yang kemarin ditonton lagi dulu. Di sana sudah ada step-stepnya sampai ke aktivasi Google Authenticator, aktivasi GA. Oke, jadi lanjutannya adalah setelah aktivasi GA, masuk ke derivatif trading, derivatif tradingnya diaktifkan, duitnya dipindahin ke derivatif gitu ya. Baru kalau sudah aktifkan API seperti ini. Oke, nah muncul kan di bawahnya ya. Nah teman-teman ini bisa diedit. Oke, ini bisa diedit. Karena di sini kalau lihat ya, dilihat centangannya, ini berarti can read. Can read itu artinya apa? Artinya program pihak ketiga nantinya dihubungkan dengan API ini, itu bisa melakukan baca data. Oke, bisa melakukan baca data. Nah, kemudian juga yang dicentang ini, enable spot dan margin trading. Jadi dia juga bisa trading tapi di spot saja. Futuresnya belum. Oke. Jadi ini saya pilih edit restrictions. Ini dicentang. Oke, karena perlu untuk robot ya. Robotnya seperti tadi saya katakan bahwa robot milik Aliansi Coin dari MMX itu mainnya di futures. Jadi futuresnya jangan lupa dicentang, baru diklik lagi save gitu ya teman-teman ya. Ini jangan dicentang ya, yang ini jangan dicentang ya. Jadi kalau ditanya apakah API itu aman, API itu aman, tergantung Anda settingannya seperti apa gitu ya. Kalau Anda ini centang juga, wah nanti pihak ketiga bisa narik uang Anda yang ada di akun tersebut gitu ya. Jadi tidak boleh dicentang ya. Yang dicentang hanya ini ya, can read ini otomatis sudah tercentang. Ini biarkan, nggak apa-apa, enable spot. Kemudian enable futures, ini yang penting. Oke, kalau sudah di klik save. Nah, diminta GA lagi. Masukkan kembali kode GA-nya. Oke, sudah. Edit API sukses. Kita lihat lagi, cek yang kecentang 3 sudah. Kalau sudah, dua hal ini di copy teman-teman ya. Jadi contoh teman-teman bisa copy di Notepad gitu ya. Bisa di copy ke Word gitu ya, atau kemanapun gitu ya. Yang penting bisa untuk teks. Jadi saya di sini karena bukan menggunakan Windows,
saya menggunakan Linux, jadi saya punya namanya gedit gitu ya, tapi mirip-mirip dengan TextPad gitu ya. Oh sorry, Notepad kalau di Windows namanya. Oke, ini saya klik copy, ya kan? Sini kasih kode, ini API-nya. API-nya apa? API-nya ini. Secret-nya, secret ini kayak password gitu ya teman-teman ya. Secret-nya jangan lupa di copy juga. Tapi jangan dikasih ke orang lain gitu ya. Di-keep aja dulu, nanti diinfokan ke kami. Seperti itu. Nah, oke, jadi sudah seperti ini. Nah, nanti gini teman-teman cara pemakaiannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menghubungkan ke aplikasi pihak ketiga, itu teman-teman nanti akan diminta untuk memasukkan API-nya sama secret-nya apa gitu ya. Jadi dua hal ini jangan dibagikan sembarangan ke orang lain. Gitu ya. Harus hati-hati. Kenapa? Karena orang yang memiliki dua kode ini dia bisa melakukan hal-hal yang dicentang di sini. Jadi satu bisa membaca isi dari akun Anda. Jadi ada duitnya berapa tuh, ada Bitcoinnya ada berapa, ETH-nya ada berapa, itu bisa dibaca. Yang kedua bisa melakukan ini trading di spot. Jadi kalau misalnya teman-teman di akunnya ada BTC-nya, bisa tuh sama pihak yang punya API ini tadi dipindahin tuh BTC-nya diubah jadi USDT, itu bisa. Yang ketiga dia juga bisa mentradingkan di futures. Jadi kalau sudah ada duitnya di akun futuresnya bisa ditradingkan. Gitu ya. Nah, lebih parah lagi kalau misalnya ini sama teman-teman dicentang semua nih, dia bisa narik duitnya juga gitu ya. Makanya selalu saya katakan di awal, hati-hati dengan apa yang Anda centang dan apa yang tidak Anda centang. Oke. Nah, untuk robot yang nanti Aliansi Koin sediakan dari MMX, itu kita butuh centangan 3 hal ini saja. Yang lain-lain nggak usah diudak-udak gitu ya, nggak usah dicentang-centang, nggak usah diapa-apain. Jangan iseng ya. Nah, nanti API sama secret ini nanti baru diinfokan ke kami saat kami minta. Seperti itu ya. Jadi itu gunanya nanti robotnya akan otomatis terhubung ke akun Anda. Robotnya akan mentradingkan untuk Anda. Oke, itu informasi seputar bagaimana mengaktifasi API. Untuk informasi lebih lanjut mengenai nanti robot trading, aturannya seperti apa, harganya berapa gitu ya. Nanti saya akan infokan lebih lanjut ya teman-teman ya. Saat ini soalnya lagi digodok antara pihak manajemen Aliansi Koin di Indonesia dengan tim MMX dari Korea Selatan. Seperti itu. Oke, itu dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar mengenai proses pembuatan, link dan sebagainya. Nanti kita akan cantumkan juga link video sebelumnya di sini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode yang lain.